Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kartika Pratiwi dengan NIM 2052401 dari kelas Harmonisasi Sains dan Agama A. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Harmonisasi Pemikiran Sains dan Agama dalam Pendidikan Karakter, karya Nadiatul Uyun dan rekan-rekannya dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, jadi jurnal ini tuh membahas tentang bagaimana sains dan agama itu bisa berjalan beriringan dalam membentuk karakter generasi muda, terutama di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi seperti sekarang. Nah, seperti yang kita tahu ya, di era digital ini itu remaja itu sangat mudah terpengaruh oleh budaya luar. Kayak gaya hidup yang mengikuti tren media sosial seringkali bikin nilai moral dan tradisi mulai tergeser. Nah, banyak tuh anak muda yang pintar secara akademik tapi masih bingung soal arah moral dan makna hidupnya. Maka, jurnal ini membahas pentingnya harmonisasi antara ilmu pengetahuan dan nilai keagamaan. Nah, sains sendiri berperan untuk mengasah logika, nalar, dan kemampuan berpikir kritis, sedangkan agama berperan untuk menuntun manusia agar tetap memiliki hati nurani, tanggung jawab, dan spiritual yang kuat. Nah, kalau dua hal ini bersatu, hasilnya adalah generasi itu bukan hanya cerdas, tetapi berakhlak dan berkarakter. Nah, penulis jurnal ini juga menekankan bahwa agama itu tetap menjadi benteng moral di tengah derasnya arus globalisasi. Agama itu memberikan pedoman bagaimana berperilaku baik, menjauhi keburukan, serta hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, nilai-nilai seperti kejujuran, empati, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab, semuanya itu bersumber dari ajaran agama. Sedangkan sains itu membantu kita memahami dunia itu secara rasional, berpikir logis, dan menciptakan kemajuan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau keduanya digabung, maka pendidikan bisa menghasilkan manusia yang seimbang antara akal dan hati, juga antara logika ilmiah dan nilai spiritual. Nah, dalam jurnal ini juga guru itu disebut punya peran yang sangat penting dalam proses integrasi antara sains dan agama. Guru itu bukan hanya sebagai penyampai materi, tapi juga panutan moral bagi siswa. Melalui sikap dan perilakunya sehari-hari, guru itu bisa jadi teladan yang membentuk karakter peserta didik. Nah, guru juga berperan sebagai pembimbing spiritual, motivator, dan pendorong kreativitas siswa agar belajar dengan nilai-nilai positif. Misalnya nih, dalam pelajaran sains, guru itu bisa mengaitkan topik tentang alam semesta dengan nilai religius seperti kebesaran Tuhan dan tanggung jawab manusia menjaga lingkungan. Namun, jurnal ini juga menjelaskan bahwa menggabungkan sains dan agama itu juga nggak mudah. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Nah, pertama itu ada perbedaan metode. Sains itu menggunakan metode yang rasional yang berdasarkan bukti, sementara agama itu berdasarkan wahyu dan keyakinan. Nah, yang perbedaan kedua itu ada fokusnya. Sains itu menjawab kayak bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, sedangkan agama itu lebih menjawab kayak mengapa hal itu bisa terjadi. Selain itu juga arus globalisasi sering membawa nilai-nilai yang menjauhkan generasi muda dari nilai agama. Nah, untuk menghadapi tantangan itu, penulis itu juga menyediakan beberapa solusi. Yang pertama itu adalah pengembangan paradigma integratif. Maksudnya gimana? Yaitu cara berpikir yang menggabungkan antara pemahaman ilmiah dan spiritual. Nah, solusi yang kedua ada melalui kurikulum yang terintegrasi, di mana pelajaran agama dan sains itu tidak berdiri terpisah tapi saling mendukung satu sama lain. Nah, solusi yang ketiga ada mendorong penelitian
interdisipliner. Maksudnya gimana sih? Yaitu penelitian ilmiah supaya bisa tetap berpijak pada nilai moral dan kemanusiaan. Nah, menariknya tuh, jurnal ini juga menyoroti tantangan khusus bagi generasi Z, yaitu generasi yang hidup sepenuhnya di dunia digital. Nah, Gen Z ini kan sering bingung kan membedakan mana informasi yang benar, mana yang nggak benar alias hoax. Nah, sains dan agama itu kan dua hal yang bertentangan nih. Misalnya seperti perdebatan tentang teori evolusi Darwin yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama. Untuk itu perlu adanya pendidikan karakter dan literasi digital yang membantu mereka itu berpikir kritis, tetapi tetap berdasarkan nilai moral dan keimanan. Nah, Gen Z ini tuh perlu dibimbing agar bisa memahami bahwa sains dan agama itu bukan musuh, melainkan dua sisi yang saling melengkapi. Nah, sehingga jurnal ini tuh menyimpulkan bahwa harmonisasi sains dan agama itu adalah kunci untuk membangun karakter bangsa di masa depan. Pendidikan yang hanya berfokus pada kecerdasan intelektual tanpa nilai moral akan menghasilkan manusia yang pintar tapi mudah tersesat arah. Sebaliknya, jika pendidikan hanya menekankan aspek spiritual tanpa logika ilmiah, bisa membuat generasi itu sulit beradaptasi dengan dunia modern. Karena itu, keseimbangan antara ilmu dan iman, antara teknologi dan etika juga menjadi sangat penting. Nah, melalui peran guru ini, kurikulum yang integratif itu dan juga lingkungan keluarga yang religius, remaja itu bisa diharapkan bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak, dan berjiwa sosial tinggi. Mereka itu tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga tetap menjaga identitas moral dan budaya bangsanya sendiri. Nah, jadi kurang lebih intinya itu jurnal ini tuh menegaskan bahwa kemajuan sains tanpa nilai agama itu akan kehilangan arah, dan agama tanpa pengetahuan juga akan kehilangan daya. Jadi keduanya itu harus berjalan berdampingan agar manusia itu bisa mencapai kesejahteraan lahir dan batin serta menjadi generasi yang unggul dan beretika di tengah derasnya perubahan zaman. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.